Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 21 Juni 2025. Gereja memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar pengajaran Yesus yang sangat menarik. Injil menunjukkan keberpihakan Yesus pada kita, orang beriman. Ia mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Lalu ia mengajak kita melihat burung di udara yang dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan. Atau bunga di padang. Mereka tidak menabur dan menuai, namun Bapa di surga memelihara mereka. Mencukupi semua kebutuhan mereka. Apalagi kita sebagai seorang yang diciptakan secitra dengan Allah. Kita manusia yang jauh dari semuanya itu. Pasti Allah akan sangat peduli pada kita. Karena kita jauh melebihi ciptaannya. Saudaraku terkasih, kita sering khawatir karena kita mencoba mengendalikan segalanya. Karena kita ingin segalanya. Maka ia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan berarti Tuhan minta kita untuk tidak perlu bekerja. Tapi ingin menyadarkan kita agar menempatkan Allah sebagai pusat hidup kita. Kita menjadikan Allah sebagai pusat hidup dan itu akan menjadi sukacita, kegembiraan, damai bagi kita semua. Selain Yesus mengajak kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Karena seringkali kita begitu serius memikirkan sesuatu yang kadang-kadang tidak perlu kita pikirkan. Pesan Yesus hari ini menegaskan bahwa kita perlu terus belajar untuk percaya.
bahwa kita punya Allah yang peduli, Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi. Tentu Dia tidak pernah akan membiarkan kita hidup menderita sekarang dan akan datang. Maka tidak perlu cemas. Serahkan pada Dia, pasti akan indah pada waktunya. Saudaraku terkasih, pesan Injil hari ini bagi saya sangat indah untuk kita. Dan kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran terus-menerus? Atau kita memang merasa bahwa kita diberkati Tuhan? Kalau memang kita cemas terus-menerus, itu yang terjadi, kita belum sungguh percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Kita masih mengandalkan kemampuan diri kita, mengabaikan Tuhan, menempatkan Tuhan nomor sekian. Maka Injil hari ini mengajar kita supaya kita sadar bahwa kita adalah orang-orang istimewa di mata Allah. Kita adalah cipta yang sesuai dengan citra Allah. Karena itu Ia akan selalu peduli dengan kita. Ia akan senantiasa mencintai dan mendampingi kita. Tugas kita sebagai orang beriman adalah percaya dan selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Menempatkan Allah menjadi prioritas hidup kita. Dan menyerahkan semua suka duka hidup kita kepada Tuhan. Percaya, Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Biarkanlah segala kekhawatiran kita, kecemasan kita, kehidupan kita, serahkan pada Tuhan. Dia akan memberi kita damai. Dia akan memberikan kita sukacita bila kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu membantu kita. Maka berserahlah pada Tuhan supaya hidup kita sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.